Kita tahu sholat ini yang paling penting, dan paling agung di dalam fardu, keseluruhan fardu. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, kedudukan sholat itu seperti kedudukan kepala di tubuh, kata Rasulullah. Barang siapa yang tidak ada sholat, dia tidak ngelakuin sholat, sama aja dia tidak ada agama, kata Nabi Muhammad. Maka hati-hati, sholat ini sesuatu yang penting, ma'asyiral hadirin. Jangan sesekali kita menunda sholat, meremehkan sholat. Di sini dikatakan kemudahan yang Allah berikan, bukan kita yang menggampangkan, namun Allah yang memberikan kegampangan tersebut. Kalau kita terkadang seringkali menggampangkan ibadah yang telah Allah wajibkan, padahal keringanan sudah banyak di dalamnya. Kita lihat saja contohnya sholat. Pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad sholat 50 waktu. Diringankan sampai 5. Artinya keringanan udah ada. Waktunya pun sangatlah jauh dari zuhur ke asar, asar ke maghrib. Paling yang pendek-pendek antara maghrib atau subuh. Selain itu panjang. Namun terkadang masih di antara kita meremehkan. Allah udah beri keringanan, kita pengen ringan lagi, bahkan kita menggampangkan. Ini hati-hati ma'asyiral hadirin. Kadang sholatnya dekat apa? Dekat sholat zuhur nih, dekat asar. Alasannya biar sekali wudu. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri mereka apa? Ghurril muhajjalin. Mereka adalah orang yang selalu melebihkan dalam wudu. Selain mereka melebihkan, mereka nggak pernah lepas wudu. Wudu batal lagi, wudu batal nih, wudu lagi, habis batal, wudu lagi, habis batal, wudu lagi. Nggak pernah putus. Nggak pernah putus dari wudu. Dari sini dia bakal dapat ciri-ciri, bisa dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kagak ada hal atau sebab atau ciri-ciri yang bisa dikenali, maka bagaimana Nabi Muhammad SAW mengenali kita? Salah satu cara agar kita dapat dikenali oleh Nabi Muhammad adalah dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sunnah, menjaga wudhu. Jadi nggak ada alasan, wah saya sholat zuhur dekat asar, biar sekali wudhu azan langsung sholat lagi. Nggak ada. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat di awal waktu, bukan di akhir. Ada seorang ulama mengatakan, jika engkau terbiasa mentakhirkan sholat, azan azan berkumandang, inti takhirin, inti mudah-mudahkan sampai dekat waktu asar, sampai waktunya udah waktu keluar, masuk waktu makruh, bahkan masuk waktu yang haram. Maka apa yang terjadi? Siap-siap, jodohmu bakal diperlambat oleh Allah, rizkimu bakal diperlambat oleh Allah. Ente sakit, penyembuhannya pun bakal diperlambat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada saat hajat, ada kebutuhan, kita minta lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah siapa? Allah Maha Adil. Kesalahan bukan dari Allah. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Kesalahan dari siapa? Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang kalian dapati, musibah banyak. Penyakit, rasa takut, dan diantara musibah, kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, min alamati iradillahi anil abdi ayyushghilahu fima la ya'ni. Termasuk daripada Allah menjauh dari seorang hamba, itu musibah. Musibah paling besar, Allah jauh dari kita. Siapa yang ngebuat jauh? Allah nggak ngebuat jauh. Allah selalu dekat. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah, wa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah, kalau ada orang menyebut namaku, maka aku akan sebut namanya juga. Dan kalau dia menyebut, berzikir kepadaku di halayak ramai kayak kita sekarang,
Zakartu fi mala'in khairun min mala'ih, kata Allah. Aku akan sebut namanya di halayak ramai, yang mana halayak tersebut orang yang hadir lebih mulia daripada perkumpulan dia. Kita perkumpulan sama manusia, Allah menyebut nama kita di halayak malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, walain atani yamshi ataituhu harwalah. Dia datang kepadaku dengan jalan, aku akan datang kepadanya, kata Allah, dengan berlari. Secara majas, maksudnya Allah akan cepat kabulkan apa yang dia inginkan. Maka nggak heran kita ngelihat ulama aslafun salihun butuh sesuatu cepat dikabulin, minta ini dikabulin, karena mereka memprioritaskan Allah, maka mereka jadi hamba prioritas. Gara-gara apa? Memprioritaskan Allah. Dunia dan seisinya Allah akan tundukkan kepada kaki orang tersebut. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya dunya man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, barang siapa yang melayaniku maka layani dia, kejar dia, bantu. Tapi barang siapa yang melayanimu, ngejar engkau, wahai dunia, maka kata Allah, jadikan ia budakmu, pelayanmu. Jadi mereka yang memprioritaskan Allah akan diprioritaskan sama Allah. Agama syariatnya Nabi Muhammad udah mudah, jangan kita nganggap remeh. Bedakan, dimudahkan oleh Allah sama kita yang memudahkan. Kebaikan jangan pernah kita mudahkan, apalagi masalah sholat. Jangan meremehkan kebaikan. Wah, udah nggak apa-apa, sedikit kok, lewat sedikit, jangan. La tahtagiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sayyidina Ali berkata, terkadang Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam suatu amalan ibadah yang kalau kita lihat ini remeh, ini sesuatu yang mudah, namun sering ditinggalkan oleh orang. Jadi jangan meremehkan. Sholat udah dipermudah.